Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, saya Dandi, anggota tim KKN PPM UGM Pajangan, Subunit 2, Desa Guosari, Dusun Kadisono, dan Dusun Kembang Gede. Di sini saya akan mencoba menjelaskan cara untuk menggunakan platform virtual berupa Zoom Meeting dan juga Google Meet untuk membantu proses pembelajaran adik-adik sekolah dasar. Yang akan saya coba contohkan di sini adalah penggunaan sebagai partisipan atau peserta dalam room meeting atau kegiatan yang akan berlangsung. Sementara untuk contoh atau penggunaan dari Zoom Meeting maupun Google Meet sebagai host atau penyelenggara bisa dilihat lebih jelasnya pada buku panduan atau booklet yang sudah dibagikan. Untuk cara menggunakan platform virtual Google Meet dengan menggunakan handphone, yang pertama kita harus menginstal aplikasi Google Meet dulu via Play Store. Jadi kita masuk ke Play Store, lalu cari aplikasi Google Meet, lalu kita lakukan instalasi. Nah, karena di sini saya sudah melakukan proses instalasi, jadi kita langsung ke step selanjutnya, yaitu membuka aplikasi Google Meet. Nah, ketika kita sudah membuka aplikasi Google Meet, akan muncul tampilan seperti ini. Akan tetapi, untuk user awal, kita harus melakukan login. Untuk cara login sendiri, kita hanya tinggal mengklik bagian di pojok kanan atas. Kemudian nanti kita tinggal pilih akun mana yang akan kita gunakan pada Google Meet ini. Akun yang digunakan adalah akun Google yang biasa kita gunakan. Nah, selanjutnya, jika sudah, maka Google Meet ini sudah siap untuk digunakan. Nah, kemudian kita tinggal menunggu host atau admin untuk membagikan link room meeting yang bisa kita gunakan. Untuk cara bergabung ke dalam room meeting ataupun kegiatan acara pada Google Meet bisa dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara gabung ke rapat dengan mengetikkan kode dari link, ataupun kita langsung klik kode yang sudah dibagikan oleh host. Baik, untuk cara pertama kita akan menggunakan cara dengan mengklik tautan yang sudah dibagikan oleh host atau admin maupun penyelenggara. Ya, baik, di sini sudah ada link Meet yang sudah dibagikan. Kita tinggal mengkliknya saja, kemudian login dengan akun Google yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan sebelum gabung, yaitu mematikan atau menyalakan kamera pada saat nanti kita bergabung ke dalam room meeting, maupun unmute maupun mute suara ketika kita gabung ke dalam room meeting. Lalu jika kita sudah melakukan mute ataupun menyalakan kamera atau mematikan kamera, kita tinggal langsung klik gabung. Selesai, kita sudah masuk ke dalam room meeting yang diselenggarakan. Tinggal mengikuti jalannya acara atau kegiatan. Untuk cara kedua, kita akan lakukan dengan cara mengklik gabung rapat di aplikasi Google Meet yang sudah kita install sebelumnya. Yang pertama, kita masuk ke Google Meet, kemudian selanjutnya kita klik gabung rapat, dan selanjutnya kita klikkan kode yang sudah dibagikan pada kita oleh host atau penyelenggara. Misalnya kodenya adalah seperti tadi, YEHU GD DIM. Lalu kita langsung klik gabung di pojok kanan atas. Kemudian akan muncul seperti kita mengklik tautan atau link yang dibagikan. Seperti tadi, kita bisa memilih untuk mematikan atau menyalakan kamera sebelum bergabung, ataupun mute dan unmute kamera sebelum bergabung. Jika kita sudah menentukan akan menyalakan atau mematikan kamera, kemudian menyalakan atau mematikan suara, kita tinggal klik gabung. Dan seperti tadi, kita langsung masuk ke room meeting yang sudah disiapkan.
Baik, selanjutnya adalah cara penggunaan platform virtual menggunakan Google Meet dengan laptop atau PC. Cara yang pertama bisa dilakukan dengan cara mengklik langsung tautan seperti halnya pada penggunaan melalui handphone. Kemudian cara yang kedua bisa dengan cara melakukan pengetikan langsung di laman Google Meet. Baik, pada panduan atau cara tutorial penggunaan yang kali ini saya akan menggunakan opsi yang kedua, yaitu masuk ke menu Google Meet yang ada di Google gitu. Pertama kita masuk ke Meet terlebih dahulu. Ini meet.google.com. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, sama halnya seperti pada handphone, kita harus melakukan login terlebih dahulu dengan akun Google kita di pojok kanan atas ini. Kita tinggal klik saja lalu masuk ke login ke akun Google kita. Kemudian jika sudah masuk ke dalam akun Google kita, menu tampilannya akan seperti ini. Kita tinggal mengklik di bagian sini untuk memasukkan kode atau judul dari room meeting yang sudah dibagikan kepada kita. Misalnya saja kodenya adalah GRU juga. Oh, di sini juga terdapat tips, tidak perlu menyertakan tanda hubung ke dalam kode rapat. Jadi tinggal seperti ini saja. Baik, jika kita sudah melakukan klik gabung tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, sebelum bergabung ke dalam room meeting atau rapat atau kegiatan, kita bisa memilih opsi untuk mematikan atau menyalakan kamera. Kemudian ada juga opsi untuk mematikan atau menyalakan mikrofon untuk suara kita gitu. Nah, di sini saya akan memilih mematikan mikrofon, tetapi saya akan menyalakan kamera sebelum bergabung ke dalam room meeting. Jika kita sudah memilih opsi yang akan kita gunakan, kita tinggal klik gabung sekarang dan menunggu admin untuk mengizinkan kita masuk. Ya, baik. Di sini kita sudah masuk ke dalam room meeting yang diselenggarakan. Selanjutnya kita tinggal mengikuti kegiatan yang berlangsung. Tapi di sini juga ada beberapa fitur yang dapat kita gunakan sebagai peserta. Misalnya saja seperti tadi, ada unmute dan mute suara, mematikan dan menyalakan kamera, raise hand untuk mengangkat tangan jika kita mungkin ada pertanyaan ataupun ada yang ingin kita sampaikan. Kemudian di sini ada presentasikan sekarang. Nah, di sini maksudnya kita bisa melakukan presentasi atau menampilkan apa yang ada di layar kita gitu. Bisa untuk seluruh layar atau satu jendela saja ataupun tab. Biasanya ini untuk memunculkan suaranya juga gitu. Di sini ada beberapa opsi juga. Misalkan papan tulis virtual untuk misalkan kita ingin melakukan tulisan-tulisan kecil. Kemudian ada rekam rapat untuk merecord kegiatan di room meeting ini. Ubah tata letak untuk mengubah posisi peserta atau tampilan. Layar penuh, terus ubah latar belakang, dan masih banyak sebagainya. Kemudian di sini juga ada partisipan. Kita bisa melihat ada siapa saja orang yang ada di room meeting ini. Kemudian ada chat, di mana fitur ini bisa kita gunakan jika misalkan kita bermasalah dengan audio. Kita bisa melakukan chatting di sebelah sini untuk mengirim kepada seluruh partisipan. Misalkan saja hello. Nah, nanti ini akan muncul di semua partisipan. Dan di sini juga ada kode dari room meetingnya. Begitupun ini keamanan dari room meetingnya. Selanjutnya adalah cara menggunakan platform virtual
melalui Zoom Meeting dengan menggunakan handphone. Hampir sama seperti menggunakan Google Meet. Pertama kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Zoom Meeting di handphone kita. Nah, karena saya sudah melakukan instalasi sebelumnya, jadi kita langsung masuk ke step selanjutnya. Jika sudah selesai menginstal, kita tinggal membuka aplikasi tersebut. Nah, kemudian akan muncul tampilan yang hampir seperti yang dapat dilihat pada layar. Akan tetapi, untuk user pertama harus melakukan login terlebih dahulu, seperti yang dilakukan pada Google Meet sebelumnya. Jika sudah melakukan login, kita bisa bergabung ke dalam room meeting seperti Google Meet dengan dua cara, yaitu dengan cara mengklik tautan link yang sudah dibagikan kepada kita, maupun dengan cara join secara langsung dengan mengetikkan kode meeting. Untuk cara pertama, kita akan melakukan gabung ke dalam rapat atau Zoom meeting dengan cara mengklik tautan yang sudah dibagikan oleh host. Nah, di sini sudah ada linknya, kita tinggal klik, lalu masuk dengan aplikasi Zoom Meeting. Kita menunggu. Nah, di sini juga kita bisa menunggu host mengizinkan kita masuk. Jika sudah diizinkan oleh host, kita sudah masuk ke dalam Zoom Meeting yang diselenggarakan. Di sini juga ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, jadi mute dan unmute jika kita ingin berbicara. Kemudian ada start video ini untuk menyalakan kamera, menyalakan ataupun mematikan kamera. Untuk cara yang kedua adalah dengan cara klik join pada menu aplikasi Google Meet, kemudian mengetikkan meeting ID yang sudah dibagikan kepada kita. Misalnya meeting ID-nya tadi adalah 93976682162. Nah, sedikit berbeda dengan login atau maksud saya masuk dengan cara mengklik tautan. Di sini kita bisa mengganti nama kita sebelum masuk, misalkan saja saya Dandi gitu. Jika sudah, kita juga memiliki option untuk tidak mengkonekkan audio, artinya kita mute langsung dari awal, ataupun mematikan kamera sebelum kita join, mematikan atau menyalakan. Lalu jika sudah memutuskan untuk opsi tersebut, kita tinggal klik join. Baik, di sini kita tinggal menunggu host atau penyelenggara izinkan kita masuk. Nah, seperti tadi, kita bisa memilih untuk menyalakan atau mematikan kamera, atau unmute dan mute suara kita. Kemudian di sini juga ada beberapa fitur seperti partisipan. Kita bisa melihat ada siapa saja yang berada di dalam room ini. Kemudian ada chat untuk jika kita bermasalah dengan audio, kita bisa melakukan chatting ke semua partisipan yang ada di room meeting. Kemudian kita juga bisa melakukan share atau share screen. Baik, selanjutnya adalah cara menggunakan platform virtual yaitu Zoom Meeting pada PC atau laptop. Nah, sedikit berbeda dengan Google Meet, untuk Zoom Meeting ini kita harus menginstalnya terlebih dahulu di laptop atau PC kita. Tapi sebenarnya bisa juga dengan langsung di web, tapi biasanya web bahkan menyarankan untuk menginstal terlebih dahulu. Jadi kita harus menginstal aplikasi Zoom Meeting pada PC atau laptop kita terlebih dahulu. Nah, untuk cara instalasi dari Zoom Meeting ini bisa dilihat untuk lebih jelasnya pada booklet atau buku panduan yang sudah dibagikan. Baik, jika sudah melakukan instalasi, kita tinggal membuka aplikasi Zoom Meeting tersebut, kemudian melakukan login. Seperti sudah saya sampaikan tadi, untuk proses instalasi dan juga proses login untuk Zoom Meeting ini bisa dilihat pada buku panduan ataupun booklet yang sudah dibagikan.
Nah, selanjutnya untuk cara join sendiri cukup mudah karena kita tinggal yang pertama mengklik join, kemudian memasukkan ID atau personal link name dari host atau penyelenggara. Misalnya saja 910. Nah, ini untuk ID meetingnya. Kemudian kita bisa mengganti nama. Misalkan saja seperti ini. Kemudian kita bisa memilih untuk menyalakan atau mematikan kamera kita sebelum kita masuk ke room, ataupun do not, atau bisa menyalakan audio untuk connect audio. Biasanya seperti ini. Jika sudah, kita tinggal klik join dan menunggu host atau penyelenggara untuk mengizinkan kita masuk ke dalam room meeting. Ya baik, jika kita sudah masuk ke dalam room meeting dan yang telah diizinkan oleh host atau penyelenggara, berikut ada tampilan yang akan muncul. Baik, di sini juga ada beberapa opsi atau fitur yang dapat kita lakukan. Mungkin dari atas ini terlebih dahulu ada untuk melihat posisi dari partisipan, misalkan yang speaker untuk melihat yang berbicara saja, ataupun bisa untuk melihat semua galeri. Kemudian di sini ada meeting info, di mana room meeting ini ID-nya untuk hostnya, dan juga misalkan kita ingin mengcopy link, kemudian kita akan membagikannya lagi kepada yang lain. Nah, kemudian di sini juga ada mute dan unmute mikrofon jika kita ingin menyalakan atau mematikan suara kita. Kemudian di sini ada stop video, maksudnya adalah untuk menutup atau mematikan kamera atau menyalakan kamera. Kemudian di sini ada partisipan, yaitu untuk melihat siapa saja yang ada di dalam room meeting ini. Kemudian ada chat, di mana chat ini berfungsi untuk misalkan saja audio kita bermasalah sehingga kita tidak bisa menyalakan audio, maka kita bisa menggunakan fitur chat ini yang bisa dilihat pada semua partisipan, ataupun misalkan hanya untuk ke beberapa orang saja, kita tinggal bisa memilihnya di sini. Baik, selanjutnya ada record atau rekam room meeting, di mana nantinya akan direkord seluruh kegiatan yang ada di room meeting ini. Kemudian ada share screen. Nah, share screen ini untuk menampilkan menu tampilan atau jika kita ingin melakukan presentasi pada room meeting ini. Selanjutnya ada reaction. Reaction ini ada beberapa yang bisa kita pilih, misalkan saja raise hand jika kita ingin melakukan ada pertanyaan ataupun ada yang ingin kita sampaikan pada saat room meeting berjalan. Kemudian lower hand untuk menurunkannya kembali. Kemudian ada apps, ini tampilan baru, dan juga di sini ada pojok untuk leave atau keluar dari room meeting. Ya, mungkin seperti itu saja. Setelah itu kita bisa mengikuti kegiatan room meeting. Terima kasih. Sekian penjelasan ataupun tutorial cara penggunaan platform virtual berupa Zoom Meeting dan juga Google Meet. Sebagai peserta atau partisipan, mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangan, baik dalam penjelasan ataupun penyampaian yang sudah saya lakukan tadi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu adik-adik sekolah dasar dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.